أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh, dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat ke-7 namanya Al-A'raf ayat 196 dan 197. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama ibu dan bapak di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, mengajak diri kita dan keluarga besar kita serta kaum muslimin muslimat untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara M5. Apakah itu M5? Adalah mencintai Al-Quran, senantiasa membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan langkah-langkah kita bersama ibu dan bapak semuanya Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-7 namanya surat Al-A'raf, ayatnya 196. Ayat ini menerangkan lanjutan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, di hadapan kaum musyrikin, yaitu bahwa sesungguhnya Allah yang menjadi pelindungnya, yang mengurusi urusannya, dan yang menjadi penolongnya. Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menjelaskan keesaannya, dan yang mewajibkan manusia berbakti serta berdoa kepadanya dalam segala keadaan. Jadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita bahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
pada saat kita ini diberikan ujian oleh Allah, hal-hal yang tidak enak, sakit dan lain sebagainya, marilah kita bersabar dan memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Al-Quran itu membentangkan pula kekeliruan dan kebatilan penyembahan berhala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau tidak memperdulikan berhala-berhala itu dan tidak pula merasa takut kepadanya. Meskipun orang-orang musyrikin menakut-nakuti dengan berhala itu, Allah juga akan memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada hambanya yang soleh, yakni mereka yang memiliki jiwa yang bersih berkat kebersihan akidahnya, dan dari kebersihan jiwa itu lahir amal perbuatan yang luhur berguna bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Mudah-mudahan kesolehan pribadi kita akan membawa keluarga besar panjenengan soleh solihah dan umat ini soleh solihah. Amin ya robbal alamin. Ayat 197, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali pada kaum musyrikin bahwa berhala-berhala yang mereka harapkan pertolongannya itu tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan menolong diri mereka sendiri tidak dapat, apalagi menolong diri orang lain, baik memberi manfaat maupun menolak kemudaratan, seperti apa yang diperbuat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menghancurkan patung-patung kaumnya sehingga menjadi berkeping-keping. Patung-patung itu tidak dapat membela diri dan membalas dendam. Diceritakan oleh Ibnu Katsir bahwa Muaz bin Amr bin Al-Jamuh beserta Muaz bin Jabal radhiyallahu an masuk agama Islam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau tiba di Madinah. Keduanya masih muda-muda. Pada suatu malam mereka pergi menghancurkan patung-patung orang musyrikin dan dijadikan kayu bakar untuk para janda. Maksudnya agar kaumnya mengetahui dan mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Orang tuanya yang bernama Amr bin Al-Jamuh, seorang kepala suku, memiliki sebuah patung yang selalu disembahnya dan diberinya wangi-wangian. Pada suatu malam, kedua anak muda itu mendatangi patung tersebut, lalu patung itu dibalikkannya, kepalanya di bawah dan diberinya kotoran manusia. Besok harinya Amr bin Al-Jamuh datang ke tempat patung sembahannya. Dilihatnya apa yang telah terjadi. Patung itu kemudian dibersihkannya dan diberinya wangi-wangian. Lalu dia letakkan sebuah pedang di sampingnya. Berkatalah dia kepada patung itu, "Belalah dirimu." Tetapi keesokan harinya kedua anak muda itu kembali mengulangi perbuatannya, dan orang tua itu pun kembali pula berbuat seperti semula lagi. Akhirnya kedua anak muda itu mengambil patung itu dan mengikatnya bersama anjing yang mati, lalu diletakkannya di dekat sumur yang dekat dengan tempat itu.
Kemudian ketika orang itu datang lagi dan melihat apa yang terjadi atas patungnya, sadarlah dia bahwa agama yang dianutnya selama ini adalah agama yang batil. Kemudian Ammar bin Jamuh masuk agama Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Beliau mati syahid dalam perang Uhud. Lihat tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 277. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kejayaan sehat wal afiat, panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan sahabat-sahabat guru di lembaga kursus Islamic Center ini, dan seluruh para pegawainya, para murid-muridnya, para santriwan-santriwati yang sudah wafat, dan presiden kami, serta para menteri kami dan para pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.